1, 2, 3. Ya. Tunggu, kok dia curang? Iya, kok curang kau bang? Kau udah pakai telur-telur, aku mana telurnya? Aku mana telurnya? Ini telurnya. Kayak mana mecahinnya? Kayak mana mecahinnya? Kayak gini. Astagfirullahaladzim, main buang aja nih. Wah, foodies Ihsan Tarore lagi balapan masak tuh. Mentang-mentang lagi di mie balap paling rame, paling juara Medan ya. By the way, bisa nggak nih San? Orang biasanya kamu ikut lomba nyanyi, tiba-tiba ngikut lomba masak kayak begini. Panas sekali kayak gini, ya Allah. Iya makanya panas sekali, kayak mana nih? Ini apa-apaan sih bang? Kan kita lagi balapan, kok dibantuin? Gosong nanti bang. Oh iya, gosong nanti. Namanya aja udah mie balap ya foodies, jadi masaknya harus terus semangat, gak boleh mageran dong. Karena pakai api gede, masaknya emang harus cepet, satet kayak begini foodies. Mana masaknya masih pakai kayu bakar lagi, apinya bakalan makin barbar nih. Foodies, ini tuh sekali masak untuk belasan porsi loh. Ihsan kuat gak ya ngaduk mie-nya? Aku Pudis ini sekarang lagi ada di kota Medan, kota kelahiran aku. Dan sekarang aku lagi di tempat makan yang namanya mie balap. Kalau orang Medan pasti tahu lah, ya. Orang Medan tuh biasa kalau sarapan pagi orang ini pasti makan mie balap, ya kan. Tapi ini aku kayaknya nggak bisa balap sama abang ini. Udah lah bang, kau aja yang ngerjain, ya kan. Kau yang ngerjain. Lagian iseng banget sih mau balap-balapan, juara boro-boro yang ada gosong. Yo foodies, di sini bukan masaknya doang yang balapan, belinya juga kudu cepet-cepetan, harus ngantri dari pagi biar kebagian. Mie balap Mail Krakatau buka dari jam 7 pagi foodies. Tuh baru buka aja udah pada diserbu deh sama para pengunjung. Tutupnya sih jam 1 siang, tapi lebih sering habis sebelum jam 12. Wadidaw, mantap kali kayaknya nih. Ini tadi kan masak udah balapan ya. Ini juga mau ngambil makannya juga balapan. Pudis tengok aja sendiri nih. Semuanya udah pada ngantri buat ngambil. Jadi Pudis, selain mie-nya tadi, itu isinya tuh ada nih. Tuh, ada udangnya, ada cuminya, ada baksonya. Ya kan, aku ngambil buat aku sendiri. Udangnya aku tambah-tambahin lah sedikit ya kan. Diam-diam aja Kak, kau jangan senyum-senyum nggak di situ. Mie balap ini ada 3 varian, ada kue tiaw, bihun, dan campur. Selain itu, foodies juga bisa pilih nih, mau mie balap original yang isinya pakai mie, telur, dan bakso sapi, atau bisa yang versi favoritnya, mie balap seafood. Jadi ada tambahan cumi dan udangnya juga. Wih, mantap foodies. Terus kalau udah kayak gini diapain lagi Kak? Dikasih itu nggak? Burun Bang Ihsan, itu orang pada balap. Ya Allah, Akbar, ya Allah, Akbar. Ya udah. Ya udah, aku nggak bisa balap-balap. Udah. Oh ini apa Kak? Ini cabe. Ya udah nih. Selain rasa mie balap yang bikin nagih, sambal mie balap di sini juga jadi primadona foodies. Wih, warna sambalnya agak kecoklatan gitu ya. Ini karena isiannya selain pakai cabai juga pakai kacang tanah dan ebi foodies. Nih cabenya ini yang bikin dia makin aduhai. Makanya ini aku pun banyak-banyain. Aku orang Medan nggak takut pedas ya kan. Yang aku takut adalah kalau aku ditinggalin sama kamu. Udah. Ayolah. Udah gerabak-gerubuknya, perut udah ngangeng nih ya nggak San? Udah nggak sabar mau cobain mie balap Mail Krakatau. Menu pilihan Ihsan nih foodies ada mie balap bihun dan mie balap mix kue tiaw dan bihun. Lengkap dengan sate telur puyuh dan sate kerangnya dong. Sikat San. Ini dahsyat sih. Yang pasti itu isinya bawang putih dan juga ada daun bawang, ada telur ya. Tapi ini kayaknya bumbunya tuh kayak udah meresap sampai ke dalam kue tiaw-tiawnya ini. Foodies, bumbu mie balap aslinya tuh terbilang simpel loh, cuma pakai rempah-rempah seperti bawang putih, garam, kecap, dan daun bawang. Tapi yang paling wajib itu adalah campuran telur ya foodies. Kata empuk warungnya, cita rasa khas mie balap ya ada pada penggunaan telur yang banyak. Cuminya nggak alot sama sekali. Udangnya sekarang kita cobain ya. Nih Foodies. Udangnya pun segar. Udangnya segar banget. Orang Medan kalau makan nggak pakai cabai itu nggak lengkap. Jadi aku mau cobain yang sekarang ini. Ini dia yang ada cabenya. Jadi aku campur antara kue tiaw sama bihun. Ya, jadi ini aku cobain yang bihunnya ini dengan cabai yang melimpah ruah ini di atasnya.
Tekstur mie bihun dan kue tiaonya walaupun dimasak cepet dan diaduk-aduk heboh, ternyata nggak kelembekan loh foodies, pas lagi kenyalnya masih berasa kita makan mie. Ambil pedas. Gatel kepalaku. Tapi ini pula yang bikin nikmat. Pedas tapi mantap gitu. Jadi kayak aduh mau nyuap lagi nih. Rasa manis gurih mie balap bercampur dengan pedas gurih sambelnya. Waduh, auto nyumpet terus. Takis lasan, ya nggak sih? Foodies bisa lihat ya. Ini tuh yang bihun. Kalau yang ini teksturnya Foodies lihat. Ini kue tiao. Nih, tuh. Ya kan? Sedap. Ini tuh sambelnya sebenarnya dia tuh udah cabe, tapi dia ada kayak campuran ebinya gitu. Kalau kita di Medan bilangnya udang kecepit, ya kan? Karena dia tuh udangnya tuh kurus-kurus kayak kegencet gitu, udang kecepit. Jadi tuh sambelnya tuh pedas asin. Ih, lazis banget foodies, apalagi makan pakai gorengan, sate telur dan sate kerang balado. Wih, makin juara. Enak banget. Ini enak banget. Aku juga penasaran sama ini. Mau dengar? Asik. Dia isinya memang kayaknya cuma kol sama wortel. Foodies, gak heran orang Medan rela bangun pagi demi balapan di mie balap Mile Krakatau. Lazisnya emang kebangetan. Apalagi nih, harganya foodies receh pakai banget. Yang original cuma 10.000 aja per porsi, yang seafood harganya 22.000 aja tuh foodies. Kalau sate-satean 4.000 per tusuk, oke? Receh bing-bing kan? Datang ke kota Medan, kalian wajib banget yang namanya sarapan di sini. Karena ini tuh cuman bukanya pagi sampai siang. Ngantrinya ngantri banget soalnya. Jadi kalian udah harus datang ke sini. Penasaran aku ini cocok sini enak gak ya? Yang pasti ya makan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh. Sikat, enak banget ya Allah. Foodies, zaman now makin beragam ya jajanan yang ada. Iya sih enak-enak, tapi jajanan jadul tetap ngangenin kan? Kayak kroket ini nih, it's so yummy. Sekarang kita lagi ada di Kroket Bu Ida Cheesy Milky. Ini katanya kroketnya tuh enak banget, cheesy banget. Kita kesini ya? Boleh. Kita mau tanya-tanya juga nih. Camilan kesukaan Raja Prancis yang punya nama asli croquette ini bahan dasarnya ada kentang, keju, susu, dan mentega. Waduh, udah kebayang ya creaminya kayak apa? Oke Foodies, ini sekarang aku akan coba untuk masaknya ya. Mematangkan kroket udah pasti foodies pakai teknik deep fry dan pastiin kalau minyaknya udah bener-bener panas ya. Kira-kira berapa menit nih Pak? Kira-kira sampai kita matang aja kan. Oh oke, sampai golden brown ya. Berhubung bagian luar dan dalam kroketnya ini udah matang, jadi emang gak butuh waktu lama tuh foodies buat ngegorengnya. Kalau kelamaan bisa-bisa lapisan luarnya jadi keras atau bahkan bisa pecah tuh foodies. Tada, udah jadi nih. Wah, ini enak banget nih. Mumpung di foodies di tempat yang sama ada warung sate Mase, sekalian kita pesan menu-menu andalannya. Skuy. Nah, yang favorit lagi di sini ada apa Mas? Ini ada tengkleng kambing, ada tongseng kambing. Tengklengnya boleh, tongseng kambingnya juga boleh satu Mas? Boleh, siap. Saya nunggu di sana ya Mas, nanti tolong dianterin ya. Siap. Ya kali cuma pesan satu menu, mana kenyang. Capek kan abis goreng kroket. Oke Foodies, ini pesenanku udah datang nih. Aku kan lapar banget pengen makan yang besar-besar, yang berat-berat nih. Aku udah pesan sate sapi, tengkleng, sama juga ada tongseng kambing. Kita coba satenya sama-sama dulu ya. Coba ya. Nih, sekarang kita makan. Agak agak sedikit ya, cabai-cabai. Kayak setipe kayak sate Marangi gitu deh. Jadi dia nggak pakai bumbu-bumbuan lagi. Dimakannya pakai cabai, pakai tomat, pakai bawang merah. Ini sih tipe aku sih.
Ketahuan lidahnya Donita ya foodies, lidah tukang jajan karena emang bener banget sate sapi ini tuh sate marangi foodies. Bumbu bakarnya juga bukan cuma kecap doang, tapi ada banyak rempah yang bikin sate maranginya it's so mantul. Jadi ketumbarnya berasa, tapi nggak berlebihan. Dagingnya empuk, manisnya pas menurut aku. Jangan lupa kasih ini nih, apa namanya? Jeruknya, Biar ada rasa-rasa asam-asam dikit gitu. Mas-mas di sini kalau ngasih bumbu nggak pelit guys, makanya itu resep banget sampai ke bagian dalam dagingnya. Kurang nikmat apa coba sate marangi ini foodies, no hambar-hambar club, cakep. Sekarang kita beralih yuk ke tongseng kambingnya, takis guys. Pedasnya juga berasa ya. jadi ini tongsengnya tongseng kambing. Tapi kambingnya sama sekali nggak bau, terus empuk. Terus ini kan kuahnya ini ada santannya, tapi bukan yang enak gitu loh, bukan yang mahtoh. Sebagai salah satu menu jempolan di sini, tongseng kambingnya udah pasti nggak bau perengus. Porsiannya juga nggak pelit nih foodies, lebih banyak daging daripada tetelan atau lemaknya. Yes, jadi nggak berasa ditipu kan? Buat aku yang nggak gitu suka kambing, ini masih bisa dimakan. Kelihatan dong ya foodies seberapa kental kuah tongsengnya Rasa gurih dan aroma khas dari rempah menambah kenikmatan si tongsengnya. Seger banget gitu loh buat diseruput kuahnya. So yummy. Tengklengnya sayang? Kita cobain tengklengnya ya. Dia kuahnya lebih ini ya, lebih nggak apa namanya, teksturnya nggak sepadat ini ya. Dia lebih encer gitu ya. Kayaknya mirip deh, cuman bedanya tuh tengklengnya tuh lebih ke iga nggak sih tengklengnya? Coba. Kuahnya tuh mirip, cuman jenis dagingnya. Kalau ini mungkin lebih ke iga, kalau tongseng lebih ke dagingnya. Aku cobain ya. Kita coba marki chop. Gak boleh banget underestimate sama daging tebel kayak begini foodies. Buktinya tengkleng kambing di sini semua dagingnya empuk loh. Udah gitu lemaknya tipis-tipis aja, jadi nggak feeling guilty kan abis makan tengklengnya. Jadi kuahnya ini tuh menurut aku dia manis gurih karena ada perpaduan antara santan sama kecap. Menurut aku ini manis gurih ini kalau dicampur sama kayak rawit pedes jatuhnya jadi manis gurih pedes. Ini bikin lahap banget sih nafsu makan ya. Enaknya dia juga nih, karena saking lembutnya, gampang banget. Si daging ini juga copot dari tulangnya gitu. Tuh. Ini tulangnya nih. Gampang banget, enak. Jadi motongnya nggak keras, nggak susah. Yes, bener. Teksturnya juga lembut ya. Makanan berkuah hangat kayak begini sih cocok banget ya dinikmati bareng sama nasi hangat juga foodies. Nah, tadi kita udah cobain yang menu utamanya. Ini sebenarnya cemilan yang tadi pengen banget aku cicipin pertama kali kesini. Sekarang kita cobain ya. Ini adalah kroket nih. Kita kasih lihat ya. Tuh, dia ini packagingnya lucu banget. Jadi karena dia ini dalamnya creamy, dia takut hancur. Jadi sengaja packagingnya kayak telur gini supaya tetap utuh. Is lucu banget gak sih? Malah jadi sayang nih ya mau dimakan. Dieremin aja kira-kira bakal keluar anak ayam gak ya? Di dalamnya ini ada sayur dan daging. Tapi rasanya tuh creamy. Jadi kebanyakan kalau kayak kroket begini kan rasanya itu cuman kentang dan sayur dan daging gitu. Ini itu kenapa dibilang creamy milky karena dari si bahan dasar kroketnya ini memang lebih creamy karena tadi katanya pakai susu, pakai keju dan juga ditambah ada menteganya. Secara ukuran kroketnya juga cukup besar ya foodies, isiannya full nggak ada yang kopong. Daging cincangnya juga banyak, dijamin nggak bakalan rugi deh tuh makan kroket ya Bu Ida ini. Enak loh. Nyambung, enak. Jadi kayak tahu sih sambosa makan pakai kuah kare. Mirip kayak gitu. Enak Jadi juga. kroketnya udah ada pedasnya tambahan dari kuah ini gitu kan. Tuh. Banget ya.
Wih, di luar Nurul ternyata rasanya nggak habis fikri loh foodies alias lazis abis. Wih, bener-bener ya penemuan baru banget nih buat nikmatin kroket cheesy milky. Tapi bener deh foodies, tekstur kentangnya itu super lembut pakai banget. Dan ternyata untuk halusin kentangnya itu masih manual tanpa bantuan mesin loh. Ya, berasakan taburan-taburan cinta pembuat kroketnya. Sedap. By the way, ini daging cincangnya super empuk ketemu sama sayuran-sayuran yang fresh. So delicious. Buat foodies yang mau cobain makanan ini nih, menu makanan ini, tinggal datang aja ke daerah Haji Nawi, dekat Radio Dalam di Jakarta Selatan. Nama tempatnya apa sayang? Warung Sate Mase. Ini enak banget. Kalian bisa makan kroket di sini. Di tempat yang sama juga kalian bisa nyobain. Ada sate, ada tongseng, ada tengkleng. Pokoknya ini lengkap banget. Ya gitu deh kalau dimakan receh. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Kita lanjut makan lagi ya. Kamu mau yang mana? Ini nanti dibungkusin buat mama sekalian deh. Boleh. Iya kan? Aku makan dulu satu nih. Dong. Foodies, yang namanya es emang selalu bikin happy ya. Nggak cuma rasanya aja yang manis, tapi variannya itu banyak banget. Kayak es yang satu ini, namanya udah kesohor banget loh di kalangan es lovers. Yaps, apalagi kalau bukan es Sinar Garut. Foodies, sorry jadi lupa nyapa. Soalnya saya lagi kerja nih, lagi magang hari pertama di Es Sinar Garut. Es Sinar Garut kan memang terkenal banget ya. Ada banyak macam jenis es-esnya. Pengen tahu apa aja? Jangan kemana-mana ya, ikutin. Yang jadi bestseller si Sinar Garut ini foodies ada es teler dan es campurnya. Tapi selain itu ada juga kok varian es alpukat kelapa dan juga es ayen. Skuy Frans, kita racik-racik es telernya dulu kali ya. Ya udah kalau gitu saya mau bikin es teler. Oke. Boleh? Boleh. Ya udah gimana nih? Ini udah ada esnya nih. Salah. Kok salah? Harusnya isi dulu, baru es. Maafkan Frans ya foodies, maklum anak magang hari pertama masih butuh arahan. Isian es teler itu simple banget, ada nangka, kelapa muda, dan alpukat yang sudah dihaluskan. Nah kalau isiannya udah pada ngumpul, baru deh tuh kita bisa kasih es serutnya. Walau es teler punya look yang sederhana kayak begini, tapi rasanya bebeh, mantep bingo ya. Jadi biar cantik ini kita bentuk menjadi bulatan foodies tuh. Biar manis kayak pasangan, tambahin kental manis dan air gulanya foodies, dan tada, es teler buatan Frans udah siap buat kita icip-icip. Kok beda? Kalau yang ini apa? Kalau yang ini es campur. Oh ini es campur. Wah warnanya lebih menarik ya. Merah putih. Secara look, es campur emang lebih berwarna ya. Udah gitu isiannya macam-macam, jadi rame banget itu di mangkok kayak lagi mau arisan. Wah, Kakang. Bubur ayam. Oh iya, bubur ayam. Waduh, kayaknya boleh nih. Ini bubur ayam mana nih? Bubur ayam Sinar Garut. Oh, bubur Sinar Garut ada bubur ayamnya juga. Ada juga. Emang beda sama bubur ayam Jakarta? Beda. Kalau yang ini pakai cheese stick, nggak pakai kerupuk. Oh, pakai cheese stick, itu bedanya. Wah, boleh nih. Insting Frans soal makanan emang kuat banget. Tahu aja kalau ada bubur yang endelita di sini. Bubur khas Garut ini punya isian lada, kecap asin, cakwe, cheese stick, dan seledri, bawang goreng, dan ayam suwir. Nah, supaya makin mantep, ada juga tuh makanan pendampingnya. Yap, 100 banget buat yang jawab sate-satean foodies. Es teler, es campur, bubur ayam, sate-satean udah pada mejeng tuh di mejanya Frans. Kalau dimakan semua auto kenyang nggak sih? Ya sebelum mencari kita icip es-esannya dulu kali ya. Akis. Emang fix dessert enak ini, pencuci mulut paling enak ini. Rasa manisnya pas, nggak giung. Terus nangka tuh memang dengan aromanya yang khas ya. Manisnya es teler gak bikin nyangkut di tenggorokan foodies. Semuanya terasa pas, apalagi kalau dicampur sama buah-buahan. Ini sih gak ada lawan. Es serut punya tekstur yang kasar foodies. Jadi kalau masuk mulut tuh kayak masih ada krenyes-krenyesnya. Eits, nampol pisan.
Buat yang belum gajian nih, tapi udah pada ngiler banget, tenang foodies. Karena satu porsi yang melimpah ini mulai dari 15 ribuan aja. Cakep nggak itu? Kita sudah cobain es telernya, sekarang kita cobain es campurnya. Oke, lihat ya warnanya cantik banget, merah putih. Nah, kali ini sih wajib banget nih kita aduk foodies. Namanya juga es campur, jadi harus campur-campur, yes. Es campur itu isiannya lebih banyak. Ada kolang-kalingnya juga, ada cincaunya, terus juga ada tape. Nah, makin meriah aja rasanya ya kan. Widih, makin gak sabar deh kepengen masukin ke tenggorokan GPL You Up Fresh alias gak pakai lama cus. Foodies, kalau misalnya es campur sama es teler memang bedanya ada di sirupnya ya. Ada sirup yang berwarna merah, itu yang akan membuat cita rasanya menjadi sangat berbeda, khas. Kalau misalnya es teler tuh lebih ke susu. Nah, kalau misalnya es campur ini rasanya lebih light. Sirup merah yang digunakan ini emang punya cita rasa yang khas banget foodies. Rasa manisnya nggak bikin gatal di tenggorokan. Pas banget tuh disatuin sama isiannya yang punya macam-macam rasa. Ajib. Coba-coba friends, kita masukin dong semua isian es campur ke dalam mulut nih. Biar makin combo mantep. Ini komplit banget rasanya. Jadi setiap gigitan tuh rasanya berbeda. Kelapanya ada kelembutan, terus juga si alpukatnya tuh lumer di dalam mulut. Manisnya pas, segar juga dapat, teksturnya juga macam-macam. Gak salah ya kalau ini namanya es campur, TOPBGT lah. Belum selesai foodies, masih ada nih bubur ayam khas Sinar Garut yang belum kita cobain. Yuk gaskan lah, jangan kasih kendor. Foodies, seperti biasa kalau misalnya kita ngebahas bubur tuh ada dua tim. Tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk. Kalau saya pribadi lebih suka diaduk. Kalau foodies, tim yang mana nih? Diaduk atau tidak diaduk? Walau Frans jadi tim bubur diaduk, tapi kali ini kita kasih tantangan supaya makan buburnya nggak diaduk foodies. Kira-kira gimana ya reaksinya? Rasanya ringan, agak gurih sedikit, tapi sebenarnya gurihnya tuh didapatkan dari condiments-nya dari buburnya itu sendiri, dari ayamnya, dari cakwenya. Akhirnya Frans angkat tangan foodies, bener-bener gak bisa hidup kalau makan bubur gak diaduk tuh dia. Nah, kalau udah diaduk kayak begini rasanya ngomong-ngomong gimana nih? Lebih adil gak? Rasa-rasa masing-masing bahannya tuh jadi tidak terpisah sih. Jadi sekarang lebih menyatu aja, lebih ke gurih. Bubur Garut punya tekstur yang lembut dan gak terlalu encer foodies. Walau gak dikasih kuah kaldu tapi tetap bisa meluncur aman di tenggorokan kita. Sensasi kriuknya itu kita bisa dapetin dari cheese sticknya sebagai pengganti kerupuk. Selain lebih renyah, rasanya juga lebih gurih loh. Sate-sateannya guys juga mantul linti nih foodies. Rasanya gak terlalu asin, jadi pas aja kita lah kalau disatein sama buburnya. Enak pakai banget. Harus diakui, bubur Sinar Garut, es campur es teler Sinar Garut memang oke. Makan receh, menunya receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies, sore-sore badan meleot karena kurang asupan nih. Wah, nggak boleh banget dong itu. Sini-sini, ikut yuk sama makan receh ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada menu sederhana, tapi super endol nih. Cocok banget buat ngisi lambung kalian. Yes, ada pecel tuh foodies. Eits, jangan sepelein menu yang satu ini dulu. Meski judulnya cuma pecel, yang satu ini beda besti. Warungnya legend abis. Sampai pemiliknya udah lupa, udah buka sejak tahun berapa ya? Katanya sih udah hampir 50 tahun alias setengah abad foodies umurnya. Wow, ajib ya kan? Jualan pecel bisa eksis selama itu. Pasti soal rasa gak perlu didebat lagi. Foodies, menurut informasi yang gua terima, makasih Bang. Ini menurut informasi yang diterima di teman-teman di Lombok, ini merupakan warung yang wajib untuk dikunjungi. Kenapa? Kita lihat aja foodies, oke?
Dari depan terlihat banget ini bahwa ini adalah warung legend nih. Udah lama banget nih. Bu, saya mau makan pecel tapi saya mau bikin sendiri boleh nggak? Betul foodies, tampilan dari depan warungnya aja udah jadul abis. Kelihatan banget ya kalau udah senior. Nah kalau kita intipin menunya sih sebenarnya sederhana aja. Cuma ada pecel dengan isian minimalis, yakni toge, kangkung, tahu, dan lontong. Nah kalau untuk lauk pauknya ada ayam taliwang dengan tampilan yang wih, sungguh menggugah selera. Saya cobain ya Bu. Toge, ini kangkung ya. Bumbunya lihat, halus banget ya bumbunya ya, kayak muka saya ya Bu. Lontongnya kelihatan nih lembut banget nih. Tahu, empuk banget nih. Terakhir bumbunya. Tuh. Sini. Ini baru matang banget nih. Cakep, udah Bu, cukup Bu, cukup. Selamat makan foodies. Hihi. Wah, Melky Bajaj langsung kalap tuh foodies. Semuanya mau dicobain biar gak nyesel katanya. Ya udah kuy, buruan langsung takis lah. Selamat makan foodies. Ini pecel legendnya. Pecel legendnya Pak Dedi. Wow, selamat makan. Bumbunya sangat beda banget sama gado-gado yang biasa kita makan ya. Ini pecel. Rasanya rapih banget nih. Juara. Enak banget. Bumbunya tuh lembut banget, kayak udah halus banget. Kacangnya tuh enak banget. Selama di Lombok nggak pernah merasakan lontong yang keras yang anyep gitu, nggak pernah. Enak semua lontongnya, kacau. Wah, the best foodies. Meski isian pecelnya sederhana, tapi semuanya disiapkan dengan seksama nih. Sedap. Sayurannya matang dengan pas, tahunya juga gemoy banget di lidah, terus lontongnya terasa pulen banget foodies. Paling juara sih bumbu kacang ini. Kalau biasanya bumbu pecel terasa butiran kacangnya, yang satu ini halus banget. Justru mirip sama bumbu gado-gado. Katanya sih foodies, kacang tanahnya sudah direndam dulu selama berjam-jam sebelum akhirnya disangrai. Nah foodies, namanya sih emang pecel Dedi ya, tapi penggemarnya nggak cuma Dedi alias bapak-bapak loh ya. Semua kalangan suka dengan menu yang satu ini. Gak heran dalam sehari nih, warung ini bisa menghabiskan bahan hingga 50 kilo. Bukan total semuanya loh ya, melainkan masing-masing nih sayuran, kacang tanah sampai ayam itu bisa habis hingga 50 kg. Wadidaw, mantul banget ya. Makanya dapurnya nggak pernah tuh berhenti ngebul. Terus-terusan menyiapkan makanan karena warung ini emang buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ayam bakar Pak Dedi. Kejam ya? Maksudnya ayam bakar punya Pak Dedi. Segede gini guys. Ada jeruknya lagi. Gimana cara makan ini ya? Kalau di Lombok kan terkenal ayam taliwang, nih mirip-mirip nih sama ayam taliwang rasanya. Wow. Bumbunya nggak terlalu pedas. Ayamnya kayak bumbunya kayak masuk ke dalam ayamnya gitu. Ayamnya 9, pecelnya 8,5, urapnya 8. Kayak ada yang kurang, tapi apa gue nggak tahu deh. Pokoknya ini sangat rekomen sekali buat kalian yang jalan-jalan ke Lombok. Namanya adalah nasi warung pecel Pak Dedi. Ini rekomen banget buat kalian. Ini yang lupa. Bu, tambah porsi Bu. 2 pecel sama 3 ayam Bu. Ya, pokoknya tetap di makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.
Wadidaw foodies, disuguhin sambal segini banyak, mana bisa nolak kayak kita. Dari tempat makan ini, sambal bukan cuma side dish lagi, udah jadi main course-nya. Wih, gawat nih. Gimana? Enggak, jagoannya para sambal ini punya puluhan menu sambal dan cabenya juga enggak nanggung-nanggung. Yah, kita sikat abis foodies, sampai keringetan, bibir doer juga tetap lanjut terus. 25 jenis sambal foodies. Dan adanya di gembong sambal, namanya aja gembong sambal. Berarti ini tuh jagoannya sambal. Dan ada 25 macam, Mbak. Beneran di sini ada 25 jenis sambal? Iya betul, kita punya 25 jenis sambal. Berapa? Sambal dari berbagai daerah dan bahan-bahan ada di sini. Gak cuma jenisnya aja yang beda, sambal juga dimasak dengan beragam lauk dan topping. Mantep, makanya bisa sampai 25 macam nih foodies. Sambal di sini punya tingkat kepedasan yang beda-beda. Nah, daripada kepo, capcus kita bikin yang paling pedas. Nah, ini kata mbaknya tadi tuh cabenya pakai 1/4 kilo ya? 1/4 kilo buat 3 sampai 4 orang. Dan ini banyak banget loh foodies. Kebayang nggak sih pedesnya kayak apa ya? Wadidaw, nggak nanggung-nanggung foodies, rawitnya pakai rawit setan dong. Cabai ini jauh lebih pedas loh dari rawit yang biasa foodies. Yuh, kebayang nggak sih bikin bibirnya langsung auto doer deh tuh. Selain itu yang gak kalah juara nih foodies, ada sambal peda. Dibuat pakai asin dengan proses fermentasi khusus, bikin aromanya tuh tajam. Apalagi dimasaknya pakai pete juga. Begitu nyium menggoda bingit. Foodies, kalau mau sambal khas Betawi, di sini ada sambal pecak. Gak cuma berbahan bawang dan cabai, sambal ini juga pakai tambahan rempah yakni jahe dan kencur. Disajiin bareng sama tahu dan tempe goreng, wah bikin endulnya makin-makin itu. Ini isinya sambal-sambalan semua foodies. Kan emang ya di sini jualannya tuh emang 25 aneka ragam sambal, tapi nggak mungkin dong aku cobain semua 25-nya. Jadi aku pilih aja nih, yang di sini tuh ada sambal pete, ini ada sambal terasi, dan ini juga ada sambal cumi. Dia pakai topping cumi di dalamnya. Terus ada juga yang tadi aku ulek tadi, sambal cita rasa super pedas, sama nggak lupa nih ada sambal mangganya tuh. Oke, kita cobain dulu nih dari sambal yang jadi asal-usul pecel lele, yakni sambal pecak foodies. Sambal dengan rempah yang kaya, apalagi ketemu sama garingnya tempe dan lembutnya tahu. Siapa yang bisa nolak? Wah, unik sih beneran foodies. Rasanya kayak jamu. Kalau pernah minum jamu yang kunir asem, ini mirip kayak gitu tapi lebih pedes. Karena katanya dia pakai kencur nih foodies. Yang nggak boleh di skip di sini nih foodies, ada sambal peda juga. Kebayang dong aromanya yang udah menggoda ya kan? Apalagi disajikan komplit pakai pete. Aduh, bikin telan ludah, Nah foodies, kalau kita makan yang peda sewok sambalnya itu emang cocoknya pakai nasi sih, karena kalau kita cobain pertama kali tuh rame banget jujur ya. Karena kan peda, udah namanya peda, asin. Kecampur pete yang aromanya kuat sama sambalnya yang seger. Kalau kita makan langsung tuh rasanya terlalu strong, harus pakai nasi. Nah yang ini nih save the best for last, alias sambal dengan tata terpedas di tempat makan ini foodies. Makan dicocolin lauknya yang endes ya, ditambah sepiring nasi, dijamin makin-makin deh tuh. Enak. Sambalnya tuh aku kira kayak cuma berasa pedes doang, tapi ini enak sih foodies. Berpedes-pedes ria di sini mah gak bakalan nyesel foodies. Warung yang buka 12 jam ini dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam punya harga yang recehan. Beragam sambalnya nih foodies mulai dari 5.000 aja. Dan lauknya juga gak nyampe 30 ribuan dong. Wah bikin kantong dan perut happy nih. Foodies, udah kepedesan nih, jadi bener nih namanya nggak kaleng-kaleng, beneran gembong sambel. Jagoannya sambel dengan sambalnya yang katanya 25 macam. Foodies penasaran gak sih mau nyobain sambalnya kira-kira gimana rasanya? Langsung aja datang ke sini. Gembong sambal di daerah Kemanggisan. Kapan lagi kita makan-makan kayak gini? Makan receh, menunya receh, tapi rasanya nggak recehan. Wah.